Di suatu pagi yang sangat indah di kelas 10 kuliner 2, semua murid sedang berehat selepas upacara sebelum jam pelajaran pertama dimulai. Hari itu mereka tampak sangat bahagia. Mereka bercanda ria tanpa memikirkan apapun, karena mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka alami. Few minutes later. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Baik. Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. 1 hour later. Baiklah anak-anak, ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan, maka saya tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Baiklah, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Four hours later. Jam 5. PMK
BMKG memperingatkan gempa megatrust tinggal tunggu waktu untuk mengguncang Indonesia. Gempa berskala besar yang memicu tsunami itu berpotensi terjadi di 2 megatrust Indonesia. Lantas, apa itu gempa megatrust? Dalam rilisnya, BMKG menyebut ada kekhawatiran dari ilmuwan Indonesia terhadap megatrust Selat Sunda magnitudo 8,7 dan megatrust Mentawai Suberut magnitudo 8,9. Pasalnya, 2 megatrust tersebut sudah lama tidak melepaskan energi besarnya. Megatrust merupakan daerah pertemuan antar lempeng tektonik bumi yang berpotensi memicu gempa besar dan tsunami. Para pakar memperkirakan megatrust bisa pecah secara berulang, namun dengan jeda hingga ratusan tahun. Menurut Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono, kekhawatiran ilmuwan Jepang terhadap megatrust Nankai saat ini sama persis yang dirasakan dan dialami oleh ilmuwan Indonesia, khususnya terhadap seismic gap, megatrust Selat Sunda dan megatrust Mentawai Suberut. A few moments later. Jam 9.40 adalah jam untuk istirahat. Seperti biasa, mereka menjalani hari dengan penuh canda dan tawa. Hari itu, mereka sedang berlatih alat musik untuk pertunjukan. Mereka latihan di sela-sela waktu istirahat. A few moments later.
later. Pesan atau kesimpulan dari drama bencana gempa bumi ini adalah bahwa dalam situasi darurat, ketenangan dan kerjasama adalah kunci untuk bertahan hidup. Di tengah ketakutan dan bahaya, pentingnya saling mendukung dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, cerita ini mengingatkan kita bahwa bencana bisa datang kapan saja, dan memiliki sikap waspada serta kesiapan mental sangatlah penting. Melalui pengalaman ini, mereka menjadi lebih menghargai hidup dan memahami betapa pentingnya persiapan dan keberanian dalam menghadapi situasi tak terduga. Kalian tahu gak sih apa itu gempa bumi? Gempa atau gempa bumi adalah getaran atau guncangan yang terjadi di permukaan bumi akibat pergerakan atau pelepasan energi di dalam lapisan bumi. Energi tersebut biasanya berasal dari pergerakan lempeng tektonik yang saling bergerak atau bertabrakan, mengakibatkan terjadinya patahan atau gesekan. Gempa bumi dapat terjadi dengan berbagai kekuatan dan dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan, infrastruktur, serta berpotensi menimbulkan bencana seperti tsunami dan longsor. Apa aja sih Apaan tuh? 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 Faktor utama yang menyebabkan gempa bumi antara lain: yang pertama, pergerakan lempeng tektonik. Bumi terdiri dari lempeng-lempeng tektonik besar yang mengapung di atas lapisan mantel yang lebih cair. Lempeng-lempeng ini bergerak seiring waktu dan saling berinteraksi di batas-batasnya. Ada 3 jenis pergerakan lempeng yang utama yang dapat menyebabkan gempa. Yang kedua,
Yang kedua adalah sesar atau patahan. Sesar adalah retakan atau celah di dalam kerak bumi di mana dua bagian kerak bumi bergerak relatif satu sama lain. Ketika tekanan di sepanjang sesar melebihi kekuatan batuan, energi yang terakumulasi akan dilepaskan dalam bentuk getaran yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Yang ketiga ada aktivitas vulkanik. Gempa bumi juga dapat terjadi akibat aktivitas vulkanik di mana pergerakan magma ke permukaan bumi menyebabkan tekanan di dalam bumi. Ketika magma bergerak atau keluar melalui gunung berapi, dapat terjadi getaran yang memicu gempa bumi, baik yang terjadi sebelum atau selama erupsi. Yang keempat, adapun kegiatan manusia, yaitu beberapa kegiatan manusia juga dapat memicu gempa bumi. Meskipun dalam skala kecil, beberapa contoh kegiatan ini meliputi. Dan yang nomor 5, adapun pelepasan energi dari tekanan internal, yaitu tekanan internal di dalam lapisan bumi akibat pergerakan lempeng atau proses geologis lainnya, dapat terakumulasi selama ribuan atau bahkan jutaan tahun. Yang keenam, adapun proses geologi lainnya, perubahan struktural atau geologi di dalam kerak bumi seperti pemadatan atau pembentukan lipatan juga bisa menyebabkan gempa bumi. Ketegangan dan tekanan yang terjadi akibat pergerakan lapisan-lapisan batuan bisa menghasilkan gempa dalam skala kecil hingga besar. Kalian tahu nggak sih dampak apa aja dari gempa bumi? Satu, kerusakan bangunan dan infrastruktur. Salah satu dampak langsung yang paling terlihat adalah kerusakan pada bangunan, jembatan, jalan raya, dan infrastruktur lainnya. Gempa bumi dengan kekuatan yang besar dapat menyebabkan bangunan runtuh atau retak yang berisiko menimbulkan korban jiwa. Kedua, tsunami. Gempa bumi dapat terjadi di dasar laut atau dekat garis pantai dan memicu tsunami. Yang gelombang laut besar dapat menghancurkan kawasan pesisir dan menenggelamkan permukiman. Tiga, tanah longsor. Guncangan gempa dapat menyebabkan tanah longsor di daerah perbukitan atau pegunungan yang dapat menutup jalan, merusak pemukiman atau bahkan menyebabkan kematian. 4, kerugian ekonomi. Selain kerusakan fisik pada bangunan infrastruktur, gempa bumi dapat menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. 5, gangguan sosial. Gempa bumi sering sekali menyebabkan gangguan sosial seperti kepanikan, dislokasi penduduk, dan bahkan konflik akibat kelangkaan sumber daya seperti makan, air bersih, dan tempat tinggal. Yang keenam itu ada polusi dan kontaminasi. Gempa juga dapat merusak fasilitas-fasilitas penting seperti instalasi air bersih, pabrik, dan fasilitas penyimpanan bahan kimia berbahaya yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan. Selain itu, kerusakan pada saluran pipa gas atau minyak dapat menimbulkan kebakaran atau bahkan ledakan. Yang ketujuh itu ada dampak terhadap ekosistem. Selain kerusakan pada manusia, gempa bumi juga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Misalnya, perubahan permukaan tanah dapat merusak habitat alami flora dan fauna, serta mengganggu aliran sungai yang dapat menyebabkan banjir. Sekian itulah dampak-dampak yang ditimbulkan dari terjadinya bencana gempa bumi.